Ya, selamat siang Siang. dengan Mas Sehab Effendi Hadri ya. Ya. Oke, terima kasih sudah hadir untuk interview pada siang hari ini. Untuk posisi yang dilamar adalah posisi manajer ya, atau setingkat dengan supervisor atau kepala ya. Ya, Ya. oke. Jadi pastikan dulu kan. Jadi sebenarnya tidak masalah kan. Jadi sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya untuk posisi manajer pun dalam artian kalau saya pribadi sih ya namanya keputusan di owner kan. Jadi saya kalau seandainya posisi manajer saya tempatkan saya tetap di HRD dalam artian menjalankan fungsi HRD lah sekarang kan. Ya, jadi berkasnya sudah ada. Oke, kita langsung saja ke bagian perkenalan lah. Jadi perkenalan bebas, terus berurutan dari pengalaman kerja A, B, C. Kalau sudah bilang cukup atau sudah. Ya, dimulai dari sekarang silakan. Baik, selamat siang. Nama saya Sehab Effendi. Kalau Ya. Hadri itu nama orang tua. Hmm. Lahir tahun 1991, tepatnya 34 tahun sekarang. Oke. Pengalaman kerja, sebelumnya saya kerja di dunia konstruksi. Awalnya. Awalnya, Hmm. ini beberapa kali, dari 2014 sampai Itu 2000 konstruksi di mana itu? di Palangkaraya. Palangkaraya. Oke. Sampai 2027, 2017 Ada di CV ya? ada. Sampai 2017 saya bikin CP sendiri. Kemudian juga sambil berjalan juga sampai 2021 sempat ada agak sedikit ngedown karena pekerjaan. Itu di konstruksi itu bagian. Saya bikin CP dan punya pribadi itu, Oke. sempat ngedown 2021, kemudian ikut teman lagi kerja. Sebentar. Pengalaman kerjanya satu lembar ini aja ya? Satu lembar? Dua? Ada dua. Ada dua ini ya? Iya betul. Tapi pengalamannya Pengalaman lebih kerja di sini. sini semua. Ya. Oke. Ya, kita satu-satu lah. Biar lebih mendetail. Apa kalau dari bawah tuh? Kalau dari bawah dari zaman kuliah tuh. Ya, boleh. Boleh. Karena sesuai yang dicantumkan di CV aja. Siap. Pengalaman kerja dari kuliah semester 3. Ini yang 2009 ini ya? Oke. 2009 itu kerja di cleaning service di dinas koperasi. Itu hampir 2 tahun. Waktu itu saya kuliah dan sambil kerja. Oleh karena itu pengalamannya hampir 2 tahun. Cuman untuk menutupi sembari kuliah aja sih. Oke. Kemudian yang keduanya Part time lah. Part time. Kemudian setelah itu kerja di kasir futsal. Kasir futsal. Kasir futsal 2 tahunan juga. Setelah itu diangkat jadi supervisor karyawan. Kemudian setelah lulus. Terus resignnya kenapa tuh? Karena lulus. Karena lulus. Pengen lagi cari yang lebih ini kan. Ya. Saya kerja di Aquarius Boutique Hotel. Karena lulusannya pendidikan bahasa Inggris. Jadi kayaknya pelayanan servis di situ cocok bahasa Inggris gitu. Nyoba juga itu. Ya. Nah, setelah nyoba ternyata berjalan. Nyoba. Oke. Dari Januari sampai September ya. Ya, cuma nggak sampai 1 tahun. Karena apa? Karena sifatnya lebih tertutup dan saya tidak bisa eksplor diri rasanya. Maksudnya tertutup gimana tuh? Nggak boleh pegang HP dan segala macam. Cuma pelayanan konsumen aja gitu. Nah, sementara iya kah? Karena saya kan Evo di depan 8 jam nggak boleh pegang HP, kemudian juga nggak boleh pakai kacamata waktu itu, jadi pakai softpen segala macam. Jadi agak kurang pas rasanya. Kemudian aku lu di Aquarius juga. Gitu. Cuma di Sampit. Saya di cost control. Berarti sama si Kori tahu aja. Sama Pudin tahu. Oh, Pudin. Oke. Terus satu Evo sama Pudin. Terus desain. Setelah desain itu waktu berjalan ada teman yang nawarin kerja di konstruksi. Waktu itu masih ikut bos. Kemudian CV Insan Cita ini ya. Ya. Setelah itu ikut ngawas, kemudian ikut ngawas tukang, lalu sampai ke operasionalnya untuk satu proyek gitu. Setelah itu sambil berjalan ada juga pekerjaan dari ini 2 tahun ya, dari Agustus 2015 sampai 2017. Itu sambil mendirikan CP sendiri. Sambil mendirikan sendiri. CP Bandung Production itu dan juga itu bosnya tahu kalau sampean bikin sendiri itu? Tahu. Oh, ada bilang juga.
ada ini aja. Saya tetap bekerja di sisi anak buah beliau, yang terus dapat bulanan, saya dapat proyek sendiri yang bisa saya sambil ini kan. di bidangnya sama. Di bidang, tapi saya waktu pertama mendapat itu dapat pengadaan aja, pengadaan barang. Ya maksudnya untuk Bukan bikin fisik. Sama. CV-nya kontraktor sama kan? Sama. Oh ya. Karena saya ngerasa bidangnya di situ. Dari beliau nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, ya. Terus? Dan nggak ganggu juga, nggak ganggu kerjaan. Karena kan saya kan internalnya masih tetap harian turun ke tempat konstruksi. Terus? Saya juga sambil mengerjakan kontrak di dinas lain, tapi kan sambil berjalan. Ya, terus selanjutnya PT BTBL itu pengurusan izin. Danum ini? Danum itu yang perusahaan sendiri. Sampai sekarang juga masih jarang dapat proyek juga. Sebelumnya tahun kemarin pengadaan barang dan jasa apa nih lebih spesifiknya kira-kira? Di Palangkai posisinya. Bisa kayak kita pengadaan kemarin pengalamannya ada beberapa tuh, pengadaan laptop, pengadaan ATK, pengadaan sound system gedung. Lebih mainnya ke dinas. Ke dinas. Oke. Berarti untuk barangnya bebas berarti. Bebas, tergantung permintaan. Apa yang diminta? Yang penting kan di CP saya tuh KBLI-nya ada. KBLI itu kan kode yang harus bisa dipenuhi. Untuk pembayarannya tempo. Untuk pembayarannya ketika barang sudah datang dibayar 100%. Oh, langsung cash. Ya, oke. Dan ini masih berjalan ya sekarang? Masih berjalan, cuman karena pribadi kita harus dapat dulu paketnya. Kalau nggak dapat nggak dapat duit. Oh ya, berarti sementara diam dulu. Sementara saya masih cari, kalau ada ya kita kerjakan. Kalau belum ya gimana itulah, kalau di dinas kalau ada harus lebih orderan, kalau ada project baru. Iya, dan harus lebih intens Pak. Kalau dinas ini kita kenapa tidak maksudnya tidak benar-benar diintensifkan di situ, difokuskan di situ kira-kira? Itulah Pak, karena banyak yang VV komitmen yang inilah. Kadang-kadang tuh kita direpotkan di situ. Ada pekerjaan yang beberapa kali itu kayak fisik segala macam itu sudah kita kerjakan, sudah komitmen kita bayar, kadang kita masih ada temuan. Akhirnya kita tetap kembalikan. Berarti ada kendala ya menjalankannya. Dan kita ngerasa kayak ini nih keuntungan nih, udah ternyata beberapa bulan diperiksa balikan lagi ya. Maksudnya balikan lagi? Kita balik ke negara, ada temuan misalkan 10 juta, 15 juta temuan dari pekerjaan itu. Bukannya kalau sudah dibayarkan itu sudah, ibaratnya sudah selesai di pemerintah kan? Itu kecuali lah Martin, kita urus masalah pajak kan. Kalau pajak tuh bayar saja, karena langsung potong PPN PPH. Nah itu kalaupun ada kekurangan kan, itu biasanya kekurangannya nggak terlalu banyak biasanya. Kalau temuan inspektorat BPK itu beda lagi. Itu apa sebutannya apa tuh? Temuan sebutannya. Temuan. Ya, temuan biasanya kekurangan volume pekerjaan. Oh, yang saya tahu tuh cuma kekurangan bayar pajak gitu aja setahu saya. Kosannya emang ada lagi kalau untuk ya oke. Terus di BTBL tuh izin PPKH. Ini Pinus Mandiri lagi nih. Pinus Mandiri itu waktu itu kita supplier. Waktu itu supplier di Dinas Pendidikan. Posisi jadi wakil direktur. Ya, wakil direktur waktu itu, dan kita kerjakan bertiga waktu itu sampai di 14 kabupaten kota. Di sini ada pengadaan atap, plafon. Itu tender. Kita nggak tender. Waktu itu semua kelola kerjaan di dinasnya. Diserahkan kepada pihak sekolah masing-masing untuk mengelola. Terus? Nah, jadi kami datang ke kepala sekolahnya untuk pengadaan atap, plafon dan lantainya kami bisa antar sampai ke tempat Pak. Berarti bukan tender terbuka gitu bukannya? Kalau itu kan kontraktual tuh. Kalau ini sudah kelola, diserahkan ke kepala sekolah. Oke, itu yang bagian yang dapat sampai 70 sekolah tuh berarti barengan bertiga itu nyari. Karena kan mereka kan jadwalnya sama Pak. Berarti bagi-bagi. Jadi waktu kepala sekolah itu dikumpulin semua di Palangkaraya, kita bagi brosurnya. Bagi brosur atapnya, speknya ini dan segala macam. Harganya kalau misalkan beli 150, kami bisa antar 140, 130 sampai ke sekolah. Sampai ke Lamandau, Sukamarah. Ya. Terus tapi itu setahun itu aja baik-baik. Kenapa setahun itu aja? Karena kan kalau emang berjalan dengan baik kan tahun depannya beda lagi. Mereka kan ngebangun berdasarkan proyek dari pemerintah. Mereka nggak kayak kita ngerenov sedikit panggil kita. Dan pada tahun itu mereka dapat satu sekolah itu satu bangunan. Tahun depannya nggak dapat lagi. Pokoknya saya lebih intens itu pekerjaan instansi. Jadi kita nggak tahu ke depan bisa dapat atau enggak. Nah itu yang kadang-kadang kalau kenapa tidak coba ke perusahaan-perusahaan? Itu yang saya belum berani. Karena banyak ceritanya perusahaan harus modal kuat lah, kadang nggak dibayar lah. Oke. Ya.
belum berani nyoba lah situ lah. Ya. Dan nggak ada temen yang lebih intens lah mengenai Nggak ada teman yang punya modal gitu. lagi kita memang pemula mandiri ya. Iya, iya. Oke. Terus ke BTL apa nih? Berkat BTDL. ya, BTBL ya. Oke. Nah itu yang izin gitu loh, izin PPKH. Itu iseng-iseng aja sih, coba-coba. Dan kemudian juga Ini punya sendiri juga. waktu itu teman bikin perusahaan itu, saya bilang mau dimasukkan nggak ke dalam, terus saya bilang sama masukkan aja, tapi di lapangan nanti saya yang jalan gitu. Oh berarti direkrut buat jadi direktur gitu. Tapi ada lagi direktur utama kan itu PT. PT kan direktur utama, ya direktur komisaris apa segala macam. Sekarang masih jalan? Enggak lagi, setahun aja itu dapatnya. Itu pun nggak sampai setahun mbak, cuma 3 bulan izinnya. Izin waktu itu izin tambang di Katingan. Terus masalahnya karena by project itu aja. Pokoknya saya lebih banyak itu by project. By project selesai 3 bulan udah selesai. 1 tahun itu aja yang dikerjain. Udah. Ya. Terus yang terakhir di SPBU. Itu saya kemarin manajer operasionalnya. Manajer operasional. Ketika sampai ke sana memang posisi lagi di blokir dan segala macam. Gimana ceritanya itu kalau boleh tahu tuh masalahnya kan cukup viral juga kan kemarin kan. Itu kan di blokir dan segala macam. Itu masalah awalnya apa itu kalau boleh tahu tuh kemarin? Misi dirijen langsung dari dispenser. Nah itu udah diintai, terus polisi langsung nangkap. Berarti apa nih, pelangsir itu ya masalahnya? Tapi saya belum ada waktu itu. Oh belum. Belum ada. Itu masih manajernya sebelumnya. Manajer, kemudian pengawas sama 2 operatornya. Itu berarti di luar dari SOP, di luar dari aturan perusahaan berarti. Dia ada main gitu kan? Sebenarnya bukannya semua SPBU kan ada pasti kayak gitu kan. Tapi sekarang mainnya kan nggak pakai izin lagi dan tapi dilema juga sih Pak, karena karyawan kan sebagian besarnya mata pencarian banyak dari situ. Bukan mata pencarian, tapi lebihannya gitu kan. Karena dari perusahaan nominal yang dapat gak sesuai juga. Gitu. Oh jadi nyari tambahannya di situ gitu ya. Bahkan kalau dikatakan separuh dari UMK sampai pun nggak sampai. Untuk karyawan-karyawan yang di bawah itu. Dan saya pun sempat bukannya yang pegang nozzle itu lumayan UMR saya dengar 1,5. Nah itu yang bikin saya sempat trouble sama. Jadi pertama masuk itu langsung ditawarin jadi manajer operasionalnya. Waktu itu saya emang komunikasi dengan Pak Hartanto. Pak Hartanto. Pak Alfian saya nggak kenal. Juga. Itu kan yang handle kan berarti Pak Alfian. Jadi Pak Alfian ini kan kepercayaannya beliau kan. Nah, terus untuk yang manajer yang bermasalah tadi sudah dipolisikan kan. 4 bulan keluar. 4 bulan keluar. Terus waktu itu juga kondisi keuangan perusahaan juga SPBU juga lagi ngedown. Terus kamu masuk gitu? Masuk. Setelah berapa lama dari yang kejadian itu? Kan sempat tutup kan? 1 bulan. Oh sempat 1 bulan aja tutupnya? Tutupnya nggak tutup semua Pak. Tutup yang pertaletnya aja. Oh pertaletnya aja. Yang lain tetap jalan. Sebenarnya hampir 3 bulan itu udah ditutup, cuman pas masuk kemarin kita coba jalin komunikasi dengan SBM Pertamina, sampai coba diurus lagi. Ada bayar dan segala macam, urusan Pak Alfian dan segala macam. Ya, Pak Alfiannya ikut terlibat juga ngurus. Waktu itu terlibat karena kebetulan yang ketangkap juga adiknya manajer sebelumnya itu. Ya dengar gitu. Ngurus dia sampai ke tangan terakhir. Jadi aku dulu ditawarin dulu. Oh iya kan? Jadi manajer operasional juga. Cuma karena aku lihat ada yang nggak sesuai lah. Itu saya tuh. Terus selain itu juga ditawarin di manajer di proyek perbatasan Ponti sama Pak Hartanto juga. Jadi sebelum keberangkatan rupanya ada administrasi yang tidak disampaikan di awal. Jadi terjebaknya juga di situ Pak. Oh terjebak di situ juga. Jujur itu waktu pertama kan diminta tuh karena pegang manajer kalau bisa ada surat tanah atau SHM. Kok gitu Pak? Saya habis ijazah aja nih, ijazah 1. Itu aja. Ditahan. Nah, kemudian kita coba dulu untuk pertama 3 bulan katanya gaji 3.500.000. 3.500.000. Oke.
Ternyata Berarti berjalan masih lebih tinggian saya tuh ditawarin kemarin. 7.500. Terus? Habis itu berjalan 1 bulan pertama langsung ada ketemu namanya losis. Nah, losis kan. Jadi kan perhitungan saya bikin laba rugi. Setiap akhir bulan saya bikin laba rugi. Laba rugi bikin formasi gitu. Kemudian ketemulah nominal sekian untuk pembelian, kemudian penjualan sekian. Ternyata ada selisih. Selisihnya misalkan di Pertamax Texlat itu ngeplus, ada lebih perhitungan stok. Nah di Pertalite ini karena penjualan banyak, itu saya kena minus. Tapi setiap bulan itu terkalkulasi. Jadi minus ini kan ada dua kan. Jadi minus secara akunting kan, pembukuan, dan minus secara di lapangan kan. Betul. Itu minusnya dua-duanya. Sebenarnya saya nggak ngestok sih, tapi ketika sounding itu berarti nggak ada pengecekan stok apa segala macam. Terakhir akhir bulan pasti ada. Akhir bulan. Nah, hasil sounding itu disatukan dengan hasil penjualan sebulan. Nah itu yang kadang-kadang minus. Saya bisa minus 700, 500. Terpotong lah di gaji pribadi. Iya. Saya terimanya bisa 2 juta berapa. Itu aja. Sampai saya lama setahun di situ, tetap aja tuh masih ada. Setahun selalu ada potongan. Ya. Bahkan paling parah pernah sampai 1,5 juta gitu. Potongannya. Nah, jadi gaji saya tuh kurang lebih OB aja di situ. Saya bilang kan. Enggak. Jadi kan kalau memang dalam artian untuk secara aturan, dalam artian memang dipotong dari gaji, itu kan harusnya tahu di awal kan. Tahu di awal. Nah terus itu yang saya bilang. Itu nggak ada dikasih tahu di awal. Nah terus kamu nggak protes juga? Sempat protes. Terus waktu itu saya protes, mau telepon ke beliau karena kan kenalnya sama owner kan. Beliau nggak respon, nanti silahkan komunikasi ke Pak Alfian aja. Itu beliau Pak Hartantonya sudah di Surabaya? Sudah di Surabaya, sudah 2 tahun. Iya sudah 2 tahun di Surabaya, oke. Nah semenjak itu saya coba terus ke Pak Alfian. Manajer sebelumnya saya tanya juga gimana sebelumnya. Ada juga pemotongan dan segala macam. Dan pada waktu itu pengawasnya juga baru, kecuali pengawas yang lama dia tahu katanya. Akunting dan segala macam dia tahu, si Yadi dan segala macam. Mereka tahu cara settingnya. Nah saya tuh nggak tahu gitu, karena saya baru masuk di situ. Cara nyetingnya itu. Kalau mereka paling 100.000, 150 pasti kita ada. Sampai terakhir saya debat sama Bu Susu itu ya masalah itu. Saya bilang juga ketika pengawasan di lapangan kan ada teknisi yang membongkar. Saya tahunya truk datang, saya sounding sekian, udah masuk aja hitungannya. Habis apa nggak habis teknisi yang di lapangan sih. Karena teknisi udah 9 tahun juga di situ. Kalau ada pemainnya, nah segala macam bisa kurang ngerti lagi. Terus 1 tahun 11 bulan bertahan. Ya. Lo kok bisa bertahan sampai selama itu dengan keadaannya seperti itu? Sama dengan keadaan waktu itu saya lagi hancur-hancur juga. Karena keadaan juga lah. Ya saya bilang adalah setiap hari itu dapat uang dari plastik itu cukup lah untuk kita bertahan harian. Itu aja sih Pak. Lama kesini ada ini juga. Terus memutuskan untuk resign gitu apa kemarin momennya? Momennya ya ketika sempat panas juga, ribut juga sama. Ribut juga. Waktu itu Pak Alfian juga sempat. Karena nanggung kan 1 tahun 11 bulan, kenapa nggak dipasin 2 tahun kan? Pak Alfian sempat ribut sama operator juga waktu itu. Oke. Masalah internal lah. Terus sampai dibawain mandal segala macam. Sampai ke Polsek Ketapang saya untuk itu kamu terlibat juga enggak? Enggak. Saya ngedamain itu. Ya. Ya, berarti sampai sekarang kosong. Sampai sekarang memang ada beberapa saya masukkan nama. Cuman ada panggilan baru ini. Ada satu tuh memang saya diajak senior, cuman memang masih belum terlalu aktif untuk ngurus makan bergizi gratis itu. Itu senior aja sih Pak, nggak ada yang terlalu formal kayak gitu. Ya. Kalau yang saya tangkap sih sepertinya jaringan Anda itu luas sekali ya, sepertinya. Jadi ada project, ada apa gitu kan. Cepet diajakin gitu. Cepet sih kalau. Tapi cepet juga selesai project selesai. Ya, cuman habis gitu Pak. Kadang-kadang pekerjaan tuh. Kenapa nggak nanya project jangka panjang gitu kan mintanya gitu. 2 tahun ke 3 tahun kan lumayan. Belum sampai levelnya kali ya. Oke. Jadi untuk terakhir chat dengan owner itu gimana? Kalau saya boleh tahu.
biar saya bisa menyesuaikan kan. Pak Isan kemarin menginformasikan bahwa ada keperluan untuk posisinya lebih mensosialisasikan bagaimana strategi marketing aja dulu. Marketing. Nah, tujuannya karena target yang akan mau dicapai dalam waktu dekat ini seperti ke sekolah, kemudian juga ada mau ke supply distributor dari TSS sendiri, mungkin toko-toko kecil-kecil ya, itu target jangka pendek. Berarti terakhir marketing, fokus ke marketing. Betul. Fokus ke marketing. Oke. Kemarin sempat juga beliau nanya kira-kira inovasi apa nanti katanya kalau bisa bergabung dengan kita. Dia bilang gitu. Kalau secara internal kan saya belum tahu Pak, saya belum tahu di sini teknisnya seperti apa karena belum pernah. Cuma sudah mempelajari kan? Sudah. Saya juga buka TikTok dan segala macam. Terus gimana? Nah, kalau strategi dari saya tuh ada beberapa kemarin tuh sudah saya sampaikan juga ke. Oke, bentar lah. Sabar. Saya lihat apa itu? Ya silakan. Kemarin sempat. Jadi marketing ya? Marketing. Kita fokuskan ke marketing berarti kan? Ya. Oke. Kemarin tuh ada juga, jadi ada cewek kan lulusan S2 terus pernah magang di Cina, Singapura kan. Posisi yang lama adalah manajer. Nah, jadi saya sih open aja kan. Malah dari awal pun saya nanya ke beliau, Pak, apa kapan kita interview kan? Kata beliau kan sudah ada gitu kan, nanti aja. Jadi kemarin kita sempat ada interview juga ke yang bersangkutan, cuma sampai sekarang masih belum ada kabar setelah tes itu. Udah interview juga. Nggak tahu alasannya apa gitu kan. Oke, pasti sudah ada bahasanya business plan ya, sudah disiapkan kan kira-kira untuk marketing ya. Ada rancangan sedikit, tapi nanti kan tergantung bagaimana owner dan Pak Edi lagi menyampaikan pengennya gimana. Kita kolaborasi yang supaya dapat formula yang pasnya. Oke, ya. Jadi aku sih ada 3 pertanyaan ya. Jadi yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang serba-serbi Sampit? Jelaskan secara lengkap dan detail yang kamu ketahui. Jadi dari situ kan paling nggak kita bisa nilai kan, dalam artian dari kamunya gimana gitu kan. Ya silahkan. Secara spesifik sih saya belum terlalu memahami apa yang ada di serba-serbi Sampit, tapi secara umumnya saya dapat gambaran bahwa toko ini menjual berbagai macam produk, baik dia produk yang dibutuhkan keseharian di rumah tangga, kemudian perkantoran, di rumah tangga itu dari depan rumah sampai ke bagian dapur semua lengkap ada di sini. Kemudian juga di perkantoran itu misalkan ada keperluan meja kursi dan segala macam juga ada di sini. Lebih spesifiknya mungkin toko ini menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk membantu fasilitas di rumah ataupun perkantoran orang-orang yang ada. Ya, cukup ya. Oke, selanjutnya menurut kamu masuk kategori usaha yang seperti apa serba-serbi Sampit ini? Coba jelasin. Kalau menurut saya dengan barang-barang yang di produk yang ada di sini, sebenarnya kebutuhan mendasar hidup orang banyak itu ya kebutuhan untuk membantu kegiatan di rumah tangga. Enggak, kategori usaha serba-serbi Sampit nih loh, menurut kamu masuk kategori apa? Kira-kira dari yang kamu lihat kan, jadi kan jual berbagai macam keperluan rumah tangga, kantor gitu kan. Nah ini kan kita kan bentuknya kan usaha ini kan. Nah jadi masuk kategori usaha yang seperti apa gitu menurut kamu kira-kira? Usaha yang skala besar Pak menurut saya. Skala besar. Skala besar. Jadi bukan UMKM berarti? Bukan, karena kebutuhannya itu selalu diperlukan orang setiap saat. Oh ya, oke. Kalau UMKM itu kan skalanya masih skala menengah atau kecil itu hal-hal yang mungkin seperti makanan, warung. Oh ya, oke. Dan klasifikasi itu. Berarti di atas UMKM ya berarti ya? Kalau saya bilang di atas UMKM. Kalau dari sisi melihat ada gudangnya dan segala macam dan ke stok yang banyak banget kayak gitu kan. Ya. Berarti kalau kita bandingkan contoh kayak Alfamart, Indomaret gitu seimbang kira-kira, selevel? Selevel itu kalau kita masih bertahan di level ini. Tapi kita bisa saya bilang kemarin juga sempat ada ini sama Pak Isan. Kita bisa ini Pak, bisa kerjasama dengan kemarin kan mau ada distribusi ke daerah-daerah. Iya. Oke. Nah kita bisa
kayak 35 itu yang dia bisa Ya. buka hampir semua kabupaten apa kecamatan tuh ada itu. Itu yang kamu ketahui serba 35 tuh apa tuh? Franchise. Hmm? Franchise. Franchise. Ya. Franchise ya. Sudah ada riset kah sebelumnya atau gimana? Saya pernah kemarin kan saya kan kebetulan di ini di Sangai, istri itu orang Sangai. Kita sempat sempat sewa ruko di situ waktu itu mau bikin travel gitu. Tapi kita sempat juga mau ngisi rukonya itu dengan barang-barang 35. Nah, ternyata sempat Itu berarti franchise-nya atas nama apa tuh? Serba 35 tuh. bukan franchise pakai nama yang kayak kita biasa sih Pak. Kayaknya Ya. yang penting kayak kerjasama di DI Penjahitan 35-nya kita minta barang di situ. Barang kita beli kita bawa sebanyak mungkin. Ya. Kita pajang di kan di anunya di daerah. Ya, jadi sebelum kita lebih jauh, kita samakan persepsi dulu ya. Jadi kategori usaha untuk serba-serbi sampit itu kan dilihat yang pertama kan dari skalanya. Oke, betul kan skalanya. Yang kedua, kita bicara dari bentuk usahanya dulu. Nah, dia legalitas pendiriannya sampai mana gitu kan. Terus yang ketiga adalah jangkauan. Nah, jadi ada skala usaha, ada jangkauan. Sedang kita jangkauannya kan masih terbatas di sampit kan. Oke, di Paringgan ada, cuma kan kecil lah masih gitu kan. Jadi untuk kategorinya ini sebenarnya masuk ke semi retail. Jadi mau mengarah ke retail. Nah, kalau retail yang benar-benar retail itu contoh kayak Alfamart, Indomaret gitu kan. Nah, cuma bedanya apa lagi? Alfamart, Indomaret itu udah dalam bentuk ya franchise tadi udah gitu kan. Nah, terus namanya yang sama tetap gitu kan. nah, terus untuk yang tadi serba 35 itu saya udah riset. Memang awalnya semacam kayak franchise memang. Ternyata Cuma bukan. Jadi itu masing-masing orang ngambil dari tekstil, dari konveksi dengan harga murah, menyamakan. Jadi serba 35. Cuma serba 35-nya pasti ada nama-nama dia belakangnya. Benar. Serba 35 Aida, serba 35 Fadli atau siapa gitu kan. Nah, dari situ udah mulai berarti ini kayaknya bukan ini gitu kan. Saya sempat ketemu juga dengan ownernya yang di ini. Aduh. Di Sudirman. Nah, Sudirman. Nah, dia bilangnya Fadli itu kan. Nah, jadi dia cerita itu ngambilnya ya tahu aja katanya serba 35 di sini gitu kan. Ngambilnya ya 1-2 gitulah itu kan dari tekstilnya dari pabrikan. Cuma menyamakan serba 35. Karena yang lagi ramai kan lagi ngetren kan itu kan. Nah, oke, sebenarnya masuk tuh dalam artian kita bikin partai lah dalam artian kan di daerah-daerah kan. Bahkan kalau bisa itu kan kita bentuk misalkan nih ketika mau join di distributor kita kasih paket misalkan paketnya 15 juta yang didapat ini tapi ketika nanti misalkan 3 bulan barangnya masih sisa itu bisa retur. Ya. Itu aja kalau konsep kita untuk melebarkan distribusi kita Pak, misalkan kecamatan gitu kan kita kalau saya tuh senang yang kayak gini ya kan 30. Tapi dia untuknya dia bisa diretur dah itu aja. Tapi harus ada TS-nya gitu di belakangnya sama juga kayak gitu kan. Oke, kita bahas retur. Jadi untuk retur kita dari sudut pandang pembeli itu kira-kira bikin senang kah atau sedih kah gitu kan? Senang kan kalau kita membeli kan? Betul. Efeknya positif kan? Cuma kalau kita dari pemilik usaha gimana kira-kira? Saya bilang itu bukan diretur dari segi konsumennya ya, tapi dari distributornya kita. Misalkan dia di Telaga Antang misalkan, dia ngambil paket yang harga 15 juta dapat 50 barang. Ketika 50 kita barang, yang retur ke distributor gitu kan. Ketika distributor ini jualnya ternyata 43 barang aja, jadi 7-nya bisa diretur, diganti dia ngambil lagi, bayar lagi 15 jutanya. Bukannya ada pengecekan barang masuk? Kita ngecek barang itu nggak lakunya karena apa? Kalau dia rusak kita nggak bisa retur. Ya, paham. Untuk dijual Pak, bukan untuk konsumen. Kalau konsumen yang belum beli, kalau udah beli ya udah beli. Kalau barang nggak laku, ya ngapain kita beli kan kira-kira kan?